Om Swastiastu. Sebelum kami melanjutkan untuk menjelaskan mengenai rangkaian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Mas Mayuri, NIM 77. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Giring Udah Kemenuh dengan NIM akhir 063. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Tuhardiana Darmanugraha dengan NIM akhir 30. Sekian, terima kasih. Dan teman saya? Perkenalkan, nama saya Yusuf Rami Satria Wibawa dengan NIM 009. Baik, untuk penjelasan mengenai komponen dan rangkaian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang akan digunakan dalam membuat rangkaian lalu lintas ini. Yang pertama, terdapat sebuah IC 555 yang digunakan untuk menghasilkan sinyal clock, yaitu sinyal berulang yang menjadi input utama dalam rangkaian ini. Kemudian yang kedua, terdapat counter atau pencacah yang berfungsi untuk menghitung jumlah sinyal clock sehingga bisa digunakan untuk mengatur urutan kerja rangkaian. Kemudian komponen yang ketiga, terdapat dua buah D flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan menghasilkan keluaran berdasarkan sinyal clock. Terdapat juga gerbang N yang berfungsi untuk menggabungkan kondisi logika tertentu, sehingga outputnya hanya aktif jika semua syarat terpenuhi. Dan yang terakhir, terdapat beberapa lampu untuk menunjukkan hasil keluaran rangkaian. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya Ardiana dengan NIM akhir 30 akan menjelaskan rangkaian dari IC 555 hingga D flip-flop yang indeks kernel. Jadi pertama, clock IC 55 itu akan menghasilkan clock untuk menentukan nilai yang ada di counter yang ini. Jadi counternya itu akan terus bernilai 01 01 01, yang dimana clocknya di sini itu didasarkan oleh IC 5555 dan juga inputan D-nya itu juga dari clock IC 555. Di saat clocknya itu dari 0 ke 1, maka dia akan menghasilkan nilai 0, lalu ketika dia dari 0 ke 1 berikutnya dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, output dari counter ini akan memberikan nilai ke nilai clock untuk D flip-flop di indeks kernel, di mana D flip-flop yang ini tuh di clocknya itu ditentukan oleh output dari counter yang ini, yang sebelumnya. Nah, lalu untuk inputannya sendiri, inputan dari D flip-flop yang ke indeks kernel itu dari output yang di notkan. Jadi ketika dia inputnya di sini 1, maka inputan dari D flip-flop ke 0 ini akan menjadi 0. Dan begitu sebaliknya, ketika dia bernilai 1, jadi inputannya akan bernilai 0, sehingga nanti di sini tuh dia akan terus berubah nilainya dari 0 1 0 1, begitu seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menyambung penjelasan dari rekan saya. Nah, setelah DFF0 menerima sinyal elektronik yang dihasilkan oleh IC 55 IC 555 atau clock tadi berserta dengan counternya. Nah, di sini DFF0 itu bakal menyimpan status sinyal tersebut. Lalu DFF0 itu bakal menyalurkan juga sinyal tersebut ke DFF1. Nah, DFF1 ini juga akan menyimpan sinyal yang diterima dari DFF0 berdasarkan sinyal yang sebelumnya diantarkan. Nah, dengan begitu nanti
kita bisa memastikan kalau DFF1 ini bakal istilahnya satu langkah lebih terbelakang daripada DFF0. Kenapa begitu? Itu akan penting dan nanti akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya, setelah sinyal tersebut diterima dan disimpan oleh DFF1, nanti sinyal itu juga akan dihantarkan ke gerbang N sebagai output. Nah, ketika gerbang N menerima keluaran dari DFF1 sebagai input, nanti gerbang N ini bakal ngegabungin sinyal dari DFF1 beserta dengan sinyal lainnya untuk menentukan status akhir dari lampu-lampu lalu lintas yang ada di perempatan jalan yang kita coba simulasikan di sini. Lalu dari gerbang N ini dia akan mengantarkan sinyal ke lampu. Nah, output dari gerbang N ini kemudian bisa kita pakai untuk mengatur atau mengontrol LED yang mewakili lampu lalu lintas. Kalau output dari gerbang N ini merupakan logika tinggi atau 1, maka lampu yang ada itu bakal menyala. Sedangkan kalau outputnya itu merupakan logika rendah atau 0, maka lampunya akan mati gitu. Nah, pakai cara ini juga kita bisa memastikan kalau rangkaian lampu lalu lintas ini akan istilahnya lampunya akan berubah-ubah secara teratur. Jadi tidak ada istilah nanti terjadi kecelakaan di antara keempat jalur tersebut. Begitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ketika lampunya berubah warna itu tidak ada jalan yang istilahnya akan bertabrakan satu sama lain. Karena kalau kita lihat jalan utara dan selatan seperti saat ini sedang merah, maka barat dan timurnya yang akan hijau. Sehingga itu akan memastikan bahwa antara jalan barat timur dengan utara selatan itu tidak akan terjadi kecelakaan karena sudah dikoordinasi oleh lampu lalu lintas yang diatur menggunakan skema rangkaian gerbang logika yang memanfaatkan flip-flop ini. Begitu. Jadi kesimpulannya itu kami membuat skema lampu lalu lintas dengan menggunakan rangkaian D flip-flop di mana berisi komponennya itu counter dan juga gerbang N. Dari clock itu menuju ke counter, dari counter menuju ke flip-flop, dari flip-flop akan mengirimkan sinyal ke lampu lalu lintas. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.